Membuat perbedaan secara konsisten jilid 2. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan secara berkesinambungan. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Menjadi seorang pribadi yang berkenan pada Tuhan itu sudah sepantasnya dan seharusnya menjadi orientasi dan tujuan utama setiap orang. Dilema berburu fenomena murahan, yaitu mengejar popularitas, kini sedang menjadi tren yang tengah digandrungi oleh masyarakat luas, padahal dampaknya sangat fatal. Oleh karena itu, kejarlah dan usahakanlah agar bisa memperoleh pengakuan ilahi dari Tuhan. "Aku bersumpah demi diriku sendiri," firman Tuhan, Kejadian 20:16. Sumpah ini Tuhan merupakan sumpah yang besar yang akan tetap berlaku untuk selama-lamanya. Ini terjadi karena Tuhan berkenan kepada Abraham yang konsisten dalam mentaati firman-Nya, yaitu rela melakukan apapun yang diperintahkannya. Abraham tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan Abraham bukan hanya satu kali. Diawali dari pertemuan yang pertama dengan Tuhan yang memerintahkan Abraham agar meninggalkan negerinya dan sanak saudaranya serta rumah bapaknya, Kejadian 12 ayat 1. Kemudian ketika ia harus mengusir Hagar dan Ismail, Kejadian 21 ayat 12 dan 13. Dan yang selanjutnya adalah mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, Kejadian 22 ayat 9 dan 10. Konsistensi dalam mentaati perintah Tuhan bagi Abraham merupakan sebuah usaha dan upaya yang menuntut ketekunan yang terus-menerus. Konsistensi inilah yang telah membuat Tuhan mengikat dirinya dengan sebuah sumpah yang besar dan abadi. Bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda konsistensi juga merupakan pilihan terbaik Anda? Yang kedua, dampak atau ganjaran atas iman yang konsisten. "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak," Kejadian 22 ayat 17. Hal yang paling menakjubkan dan sekaligus menonjol luar biasa dari iman Abraham kepada Tuhan, rasa takut, rasa kasih, dan ketaatan kepadanya, kesemuanya berpadu menjadi satu dalam hati Abraham. Ketika berhubungan dengan kehendak Allah, yaitu sejauh mana dia harus pergi atau melakukan tindakan apapun, Abraham tidak memandangnya sebagai kewajiban yang harus benar-benar dilakukan. Dia tidak memandangi ketaatan sebagai sebuah perbuatan baik, akan tetapi lebih sebagai bakti dan kasihnya kepada Tuhan. Keteguhan Abraham dalam bentuk apapun telah mendatangkan ganjaran yang luar biasa bagi dirinya. 1 Korintus 15 ayat 58. Pengulangan janji ini menunjukkan betapa senangnya Tuhan atas apa yang dilakukan oleh Abraham serta untuk memperkuat imannya. Selain itu juga untuk mendorong orang lain agar mentaati perintah Tuhan apapun. Konsistensi mewariskan iman yang memberkati. "Oleh keturunanmu lah bangsa-bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau telah mendengarkan firman-Ku," Kejadian 22 ayat 18. Konsistensi menimbulkan dampak yang positif itu harus diwariskan secara berkesinambungan kepada generasi demi generasi selanjutnya. Konsistensi seperti demikian ini merupakan prestasi yang benar dan kudus yang harus dilestarikan dalam keluarga kudusnya. Orang benar akan mewariskan kebenaran sebagai kepemilikannya yang paling berharga. Di dunia ini tidak ada warisan yang lebih berharga selain daripada takut akan Tuhan. Nilai emas atau barang berharga apapun tidak akan pernah sebanding dengan takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan merupakan didikan yang mendatangkan hikmat dan kehormatan. Amsal 15 ayat 33. Keturunan orang benar tidak hanya akan menjadi generasi terhormat di mata manusia, akan tetapi juga di hadapan Tuhan.
Keturunan orang benar akan senantiasa mewarisi kasih karunia Allah dan menikmati pemeliharaannya yang istimewa serta menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 22 sampai dengan 26. Saya tutup dengan closing statement. Closing statement yang pertama, ketaatan kepada Tuhan dengan mudah dapat dilakukan oleh siapapun. Dimulai dengan rasa hormat kepadanya, orang akan menjauhi kejahatan dan hal itu merupakan akal budi. Ayub 28 ayat 28. Yang kedua, keuntungan orang yang menghormati Tuhan. Setiap langkahnya akan dipimpin Tuhan dan Tuhan akan menetapkan agar orang itu senantiasa berbahagia bersama anak cucunya. Bahkan Tuhan bergaul karib dengan orang yang menghormatinya. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Yang ketiga, menghormati Tuhan secara konsisten sama halnya dengan membangun benteng perlindungan di sekeliling diri. Mazmur 34 ayat 7 sampai dengan 10. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari. Amin.